Santapan Harian Rabu 20 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Cinta, Engkau senantiasa menyegarkan hidup kami dengan firman-Mu. Kini kami berdiam, berteduh, dan berserah mendengarkan firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas 11 ayat 27-28. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ia pun berkata, "Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sahabat Santapan Harian, seorang lanjut usia merasa tak bahagia. Ia merasa sedih sehingga sering mengeluh karena dirasanya anak dan cucunya kurang mempedulikannya. Ia merasa tidak bahagia karena keluarga yang menurutnya adalah harta yang paling berharga ternyata kurang memperhatikannya. Dan suatu hari ia sakit dan dirawat di ICU sebuah rumah sakit. Di sana ia menemukan sumber kebahagiaan. Sumber itu bukan dari anak, cucu, harta, atau apapun di dunia ini. Seorang perawat Kristen di ICU yang penuh kasih menyadarkannya bahwa sumber kebahagiaan itu adalah firman Tuhan. Perawat itu tidak hanya melayani secara medis, ia juga memperdengarkan renungan firman Tuhan dari gawainya dan selalu bercakap-cakap dengan lansia tersebut. Cara pandang lansia itu mengingatkan kita pada apa yang dipikirkan seorang ibu yang tiba-tiba berteriak kepada Tuhan Yesus dari kerumunan banyak orang pada saat itu. Menanggapi teriakan tersebut, Tuhan Yesus secara implisit hendak mengatakan bahwa memang benar orang akan berbahagia saat anggota keluarganya melakukan hal-hal yang membanggakan atau menyenangkan hati. Namun, yang lebih berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya mengandung 4 arti. Pertama, kita datang kepada Tuhan. Dengan datang kepadanya, kita menikmati hadirat dan kasih Tuhan yang penuh karunia. Damai sejahtera tumbuh dan menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Kedua, membuka telinga dan hati kita untuk diisi dan dikuasai firman Tuhan. Firman itu membantu kita menentukan pilihan dalam hidup kita. Ketiga, dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita merenungkan firman Tuhan dan terus berusaha mewujudkan firman itu dalam hidup sehari-hari. Dan yang keempat, firman Tuhan itu bukan sekedar yang tertulis dalam Alkitab, melainkan juga adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita dengar suaranya, agar hidup kita bahagia, sebab dialah sumber kebahagiaan kita.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah kami agar kami tetap teguh dan percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan dan kebahagiaan sejati kami. Di dalam anugerah kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.